Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast pertama kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kelompok kami akan menampilkan sebuah podcast yang membahas topik tentang feminisme dan patriarki secara belak-belakan. Jadi dimohon untuk para penonton tidak mudah baper selama podcast ini berlangsung. Saya Certika Novianti Lubis sebagai host akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Nadalingga Prilly selaku ketua kelompok. Yang selanjutnya Rasya Syahsabila sebagai sekretaris, dan yang terakhir ada Hena Mulyawati selaku editor dan juru kamera. Tidak hanya itu, di sini juga saya akan memperkenalkan narasumber kita. Sudah hadir bersama kami Kak Nisrina Rona Nabila selaku alumni dan dosen Universitas Nasional. Selamat siang Kak, terima kasih sudah hadir. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Selain membahas topik tentang feminisme dan patriarki, kelompok kami juga mengangkat novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur sebagai pedoman podcast ini. Ya. Seperti yang kita ketahui, feminisme dan patriarki itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya menjadi sorotan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Topik ini sangat menarik untuk dibahas karena menjadi objek perdebatan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir ini. Novel Bumi Manusia memang tidak secara khusus membahas isu-isu feminisme, tetapi juga persoalan gender diangkat oleh penulis melalui karakter Nyai Ontosoroh. Novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik pada saat zaman Belanda, kolonial Belanda, khususnya mengenai peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Nyai Ontosoroh merupakan budak belian Tuan Herman Melema, seorang Belanda yang memiliki perkebunan di Pulau Jawa. Nyai Ontosoroh mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan. Salah satunya yaitu menjadi istri simpanan yang tidak diakui secara hukum dan negara. Tentunya kan ini sudah membaca novel Bumi Manusia ini kan ya? Iya. Nah, apa yang mengena di hati kakak ketika membaca novel atau menonton film Bumi Manusia? Yang pasti yang paling berkesan ya menurut aku dari novel Bumi Manusia itu ya tokoh Nyai Ontosoroh ya, yang karena beliau menjadi ikon gitu ya, bahkan kalau menurut aku dia lebih menonjol posisinya ya daripada si tokoh utama itu sendiri. Maksudnya kalau secara kita mau melihat dengan perspektif lain ya, maksudnya tokoh Nyai Ontosoroh itu jadi punya warna tersendiri gitu di dalam novel tersebut. Kan dalam novel tersebut karakternya yang Ontosoroh itu kan mengalami kayak berbentuk diskriminasi, eksploitasi dan juga pelecehan dari masyarakat kolonial yang patriarkis Kak. Jadi itu sebenarnya awal munculnya patriarki ini tuh gara-gara apa sih Kak? Sebenarnya itu berangkatnya kalau sepembacaan aku ya berangkat dari ini ya, kebiasaan dan kebudayaan yang sudah mungkin puluh-puluh atau ratusan tahun gitu ya kan, sudah ada gitu ya sejak zaman dulu. Mungkin kita akan kesulitan gitu kalau emang benar-benar mau melacak satu persatu gitu ya, ini tuh asalnya dari mana. Tapi memang secara umum gitu ya, patriarki ini berangkatnya dari ini, adat kebiasaan, kebudayaan, kemudian di dalam, biasanya kan di beberapa negara gitu ya sebenarnya mereka punya kebiasaan atau budaya yang berbeda, tapi memang posisi perempuan itu lebih banyak gitu ya, ada di posisi yang lebih rendah gitu ya. Makanya sebenarnya bukan hanya masalah di Indonesia gitu kan patriarki, tapi hampir di berbagai belahan dunia gitu. Selain cara pandang dan mekanisme peradaban, apa yang masih membuat, menurut Kaninis nih ya, apa yang masih membuat patriarki selalu ada sampai saat ini dan sangat sulit untuk dihapuskan gitu? Pertama karena itu sudah berlangsung puluhan gitu ya, bahkan ratusan tahun, memang akan sangat sulit gitu ya untuk mengubah sesuatu yang sudah ada gitu kan dari puluhan atau ratusan tahun. Nah, apalagi gitu ya, masih banyak kelompok-kelompok yang memang pada dasarnya menikmati posisi ini gitu. Makanya kayak patriarki gitu, mereka merasa harus terus melanggengkan ini gitu kan, karena tadi mereka menikmati, kemudian ada perasaan karena sudah terbiasa gitu loh, karena memang maksudnya mereka menganggap
memang sudah seperti itu kodratnya. Nah, jadi mungkin menurut aku itu sih yang agak ini ya, sulit gitu ya, harus diubah dari secara pribadi gitu, pengetahuan Dari pribadi. cara pandangnya juga mungkin harus diubah ya Kak. Mm-mm. Mungkin juga kalau dari sisi perempuan yang menganut patriarki itu kayak cari aman aja nggak sih Iya. Kak? Kayak Jadi- misalnya kalau kita ngeberontak sedikit gitu melewati rulesnya patriarki ini, mungkin di pikiran mereka nanti hubungan rumah tangga atau apanya Iya. nggak baik-baik aja gitu. Nah, Mungkin ya. biasanya juga mereka yang melanggengkan ini sebenarnya tidak terdampak secara langsung. Jadi kayak misalnya ada nih beberapa kelompok yang merasa kita nggak perlu lagi lah memperjuangkan misalnya hak-hak pendidikan gitu kan, hak-hak kesehatan. Nah, permasalahannya adalah mereka yang berbicara seperti itu adalah mereka yang tidak merasakan gitu kesulitannya akses pendidikan untuk perempuan, ya kan. Betul. Kemudian misalnya kesehatan gitu kan, kesehatan reproduksi, kesehatan yang maksudnya perempuan kan punya ini ya, apa, hal-hal khusus gitu ya, yang kesehatan secara khusus. Nah, biasanya ya itu mereka yang berbicara seperti itu adalah mereka yang tidak terjun langsung atau merasakan langsung gitu ya, apa efeknya gitu dari patriarki tersebut. Makanya mereka ya merasa kayaknya kita nggak perlu deh gitu kan menghapus itu Ya, gitu betul. kan. Nah, itu sih sebenarnya masalah utamanya. Kayak dampaknya belum dirasakan, Iya. jadi mereka nggak usah lah Iya, gitu, nanti aja. merasa dalam posisi yang aman gitu sebenarnya kan. Makanya nggak terlalu merasa harus memperjuangkan ini gitu. Betul. Kalau menurut banyak orang nih Kak, dan salah satunya juga saya, menganggap bahwa patriarki itu kayak sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia zaman dahulu nih. Patriarki dalam perspektif linguistik juga diartikan sebagai sebuah sistem sosial di mana laki-laki mengatur keluarga, klan, dan unit besar lainnya. Jika memang sistem ini diciptakan oleh manusia, pasti ada dong peluang kita untuk menghilangkannya dari peradaban ini. Peluang selalu ada ya, pasti ya, apalagi sekarang gitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan gitu kan, terus zaman teknologi dan sebagainya. Mungkin gini ya, yang ketika dulu sistem itu bagus, maksudnya bukan bagus ya, maksudnya bisa dijalankan, misalkan sistem patriarki ini, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya zaman, sebenarnya kan ada gitu beberapa termasuk sistem patriarki ini yang sebenarnya sudah nggak relevan lagi gitu. Benar. Buat kita sekarang. Nah, kalau masalah tadi mungkin bisa gitu ya, bisa atau nggak diubah, pasti bisa sih menurut aku. Cuma memang prosesnya itu yang Agak lambat. Iya, sebagaimana patriarki itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, dan prosesnya untuk menghilangkannya juga pasti butuh waktu yang panjang gitu ya. Benar. Menurut Kaninis nih, dalam setiap agama sendiri ada nggak sih yang membawa interpretasi tentang patriarki dalam setiap agama? Setiap agama, kalau dalam setiap agama ini kebetulan karena aku nggak belajar agama yang lain gitu ya, mungkin aku bisa bilangnya dalam perspektif Islam gitu, karena aku belajar Islam. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif agama menurut aku tuh nggak ada gitu ya sistem yang patriarki seperti itu, karena Allah bilang semua manusia itu sama gitu kan kedudukannya. Nah, kalau secara pribadi aku merasa kenapa Islam sendiri gitu ya lekat sama agama yang patriarki. Nah, karena teks itu selalu ditafsirkan oleh laki-laki. Jadi di Islam kalau misalnya kita sadar ya, para penafsir Al-Qur'an misalnya, nah itu selalu ditafsirkan oleh laki-laki. Nah, jadi makanya hasil tafsirannya gitu selalu dalam pandangan atau dalam perhitungan gitu ya, dalam perhitungan ya kalkulasi seorang laki-laki. Tidak ada posisi perempuan gitu di situ. Dia bisa menafsirkan sesuatu gitu kan, atau misalnya memberi pendapat lah gitu kan. Agak jarang gitu kan yang bisa perempuan yang memang berkesempatan untuk belajar atau misalnya menjadi penafsir Al-Quran yang perempuan. Benar. Aku ada sedikit pertanyaan sih, ini nggak tahu memang berkaitan atau enggak. Jadi ada di dalam video itu tuh aku nonton tentang patriarki dan feodalisme. Jadi
Feodalisme ini secara tidak langsung dikaitkan dengan patriarki. Jadi itu sebenarnya mereka itu dua hal yang berkaitan atau memang berbeda, Kak? Kalau feodal itu kan sebenarnya sistem yang ini ya, apa namanya, Yang tradisional ya, gitu. tradisional, dan mungkin ada beberapa apa namanya sistem patriarki gitu yang menganut dari feodalisme. Tapi kalau secara khusus menurut aku situ ada perbedaan ya, karena kalau patriarki itu apa namanya benar-benar ke perempuan gitu korbannya. Nah kalau feodal kan sebenarnya lebih umum ya, lebih ya, general. Semua feminisme itu kan bertujuan untuk menentang patriarki ya. Tapi ada satu feminisme yang masih membuat aku bingung nih, yaitu feminisme pasca modern. Salah satu ajakan aliran ini adalah dengan menulis, menggali, dan mengedepankan feminisme writing karena menganggap salah satu sumber opresi terhadap perempuan adalah bahasa. Yang jadi pertanyaan aku di sini adalah bagaimana sih bisa bahasa dijadikan salah satu sumber opresi? Mungkin kalau kita ya sebagai anak sastra gitu atau anak bahasa pernah mendengar bahasa itu tidak ada yang netral. Iya. Nah, ya kan. Jadi di sini sebenarnya kalau misalnya secara khusus ya feminisme pasca modern itu kan turunan dari ini ya, apa pasca modern gitu ya, atau postmodern gitu biasanya kita bilang. Di sini menurut aku para feminisme itu udah sadar gitu ya, salah satu bentuk opresi terbesar itu memang dalam ranah bahasa yang mungkin buat sebagian orang itu nggak disadari gitu kan. Kemudian di sini bahasa yang dimaksud mungkin ya lebih mengacu pada wacana. Nah jadi dalam beberapa wacana memang sebenarnya wacana itu ya menggambarkan posisi perempuan yang misalnya lebih rendah, kemudian tidak punya akses, tidak punya kesempatan gitu kan, atau misalnya dalam wacana itu perempuan digambarkan seperti ini gitu, misalnya contoh ya perempuan itu nggak usah deh sekolah tinggi-tinggi gitu kan, itu kan wacana ya maksudnya. Nah kemudian wacana itu, atau kita bilang kalau lebih sederhana di sini bahasa ya, kemudian dia itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam struktur masyarakat gitu kan tanpa disadari, karena itu terus diulang gitu kan, itu menjadi sumber opresi gitu ya, atau kekerasan terhadap perempuan tanpa kita sadari sebenarnya. Disitulah apa namanya menurut aku tuh ilmu bahasa bekerja, dia bisa menjadi sarana untuk kebaikan. Nah tapi dia bisa juga nih jadi sarana keburukan, salah satunya menjadi sarana opresi, nah khususnya buat perempuan. Dan sebenarnya nggak cuma di perempuan aja ya gitu ya, di beberapa wacana-wacana yang lain gitu kan, sebenarnya kan memang banyak gitu sampai sekarang wacana-wacana yang sebenarnya bentuknya itu opresi atau kekerasan terhadap golongan atau orang-orang gitu ya, baik secara individu maupun kelompok. Mungkin contoh lainnya kayak housewife gitu kali ya, Kak? Ya. Kayak cara pengucapan, diksi, atau bahasa itu pun kayak mengandung patriarki dan cenderung merendahkan gitu. Kemudian ditambah dengan maknanya ya kan. Kita melihat misalnya kalau ibu rumah tangga tuh lebih lebih rendah misalnya ya, lebih rendah daripada ibu-ibu yang misalnya berkarir gitu. Bener. Kan sebenarnya kan sama-sama kerja juga kan, di rumah juga nggak mungkin lebih capek biasanya kan, kan lebih capek. capek. Nah itu dia, stereotip itulah yang merupakan satu bentuk opresi bahasa. Tapi kan kalau kita lihat feminisme itu kan dikenal sebagai sebuah gerakan sosial dan ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak perempuan nih, Kak. Tapi apakah feminisme ini rata digerakkan oleh perempuan Indonesia? Kalau dibilang merata kayaknya enggak ya, maksudnya di Indonesia, dan misalnya bukan cuma di Indonesia gitu ya, di berbagai belahan dunia gitu ya, benua dan lain-lain. Sebenarnya gerakan ini masih pro kontra gitu ya, jadi nggak bisa dibilang misalnya satu Indonesia gitu mendukung feminisme, nggak juga sih. Nah mungkin itu kita balik lagi gitu ya tadi yang awal, untuk beberapa misalnya kota-kota besar gitu kan, nah mereka yang mempunyai akses lebih baik gitu ya, lebih baik daripada perempuan-perempuan di misalnya di daerah atau di desa. Nah itulah tadi yang aku bilang kenapa bisa jadi gitu, nggak di semua negara gitu, misalnya nggak seluruh negara, misalnya kita bilang Indonesia gitu ya, punya
pandangan yang sama gitu, punya persepsi yang sama mengenai hak-hak yang bisa diterima oleh perempuan. Malah menurut aku tuh ya feminisme di Indonesia ini perspektifnya tuh beda-beda banget. Jadi Oke. kalau aku baca-baca ya feminisme yang bener-bener ya marak gitu, itu tuh kayak nggak make sense gitu loh. Kayak mereka tuh memperjuangkan bukan yang sebenarnya diperjuangkan gitu. Kayak mereka tuh mau jadi kayak alpha woman gitu. Ngerti nggak sih? Oke, Kalau iya. rata-rata aku lihat kayak mereka memperjuangkan mereka mau di atas laki-laki. Harusnya kan setara gitu Iya. ya kak. Oh itu ada itunya tuh istilahnya Queen Bee Syndrome. Queen Bee sih. Apa tuh Queen Bee Syndrome? Apa tuh? Jadi gimana kan sistem patriarki ini kan ada di berbagai sekitar kita ya. Jadi Queen Bee Syndrome ini tuh muncul gara-gara dia nggak mau nih derajatnya dia sebagai perempuan lebih rendah daripada cowok. Gitu. Jadi dia berusaha kayak buat melawan sinismenya si laki-laki gitu. Jadi pengen lebih tinggi gitu. Iya, posisinya. jadi Queen Bee ini jatuhnya kayak arogansi gitu sih kak sebenarnya. Lebih ke hal yang buruk gitu. Sebenarnya kalau misal kita lihat di semua ideologi atau gerakan ya, pasti akan ada sih yang seperti itu gitu kan. Nah, iya. cuma karena memang feminisme kebetulan sering disorot gitu ya. benar. Nah, jadi makanya yang keluar jalur gitu ya, keluar jalur dari ideologi feminisme sendiri tuh jadi sering dapat Lebih sorotan kelihatan ya. gitu, Iya, lebih benar. banyak dapat sorotan gitu. Sebenarnya kalau mau kita lihat gitu gerakan-gerakan sosial yang lain atau ideologi lain pasti ada nih apa namanya yang seperti itu gitu, model-model seperti itu pasti akan selalu ada gitu. Aku sendiri kan bukan feminisme juga nih kak, bukan feminisme juga. Bukan penganut Aku, atau iya, gimana? bukan penganut feminisme juga bukan penganut patriarki. Kayaknya aku netral aja gitu. Menurut pandangan aku sebagai manusia gitu. Menurut aku tuh yang gembor-gembor saat ini feminisme yang menurut aku melenceng gitu, mereka pengen di atas tapi kayak gini loh, kalau laki-laki kan kerjanya berat ya. Misalnya ini ada batu nih 5 kilo harus diangkat bang, pasti mereka nyuruhnya laki-laki nggak sih? Iya. Sedangkan mereka mau setara, bahkan mau lebih tinggi. Tapi disuruh setara, disuruh ngangkat beban itu sama-sama itu pasti aku kan perempuan, aku kan nggak bisa ngangkat seberat ini. Biasanya tuh yang melenceng itu kayak gitu kak, dan aku jadi mikir ini feminisme ini tuh arahnya kemana sih gitu. Mereka tuh memperjuangkan apa sebenarnya, apa mau enaknya doang gitu. Oh berarti mungkin maksudnya kak Nada, kalau misalkan feminisme ada tuh kita harus setara ngelakuin apa aja gitu ya, baik cowok maupun cewek. Nah itu yang salah nggak sih? Iya. Sebenarnya. Harusnya tuh kayak perempuan kodratnya seperti ini, laki-laki kodratnya seperti ini. Iya, Yang iya. diperjuangkan tuh hal-hal yang menurut mereka tuh nggak adil gitu. Contohnya Iya. kayak hak-hak suara atau Iya. nggak pendidikan gitu ya kak. Sebenarnya kan yang memang sejak awal diperjuangkan oleh feminisme ya itu tadi, hak untuk misalnya bersuara gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita tarik ke sejarah awalnya, memang awalnya kan hak untuk bersuara, berpolitik gitu kan, partisipasi politik. Kemudian semakin kesini makin ini ya apa soal ketubuhan gitu ya masuknya individu gitu kan, karena tanpa kita sadari gitu sebenarnya kita sebagai individu itu juga sesuatu yang bisa dipolitisasi ya kan. Makanya mau nggak mau ya itu harus diperjuangkan gitu oleh feminisme. Terus nih kak, kan kalau udah ke arah feminisme gini biasanya kita ngelihat ke gaji upah rata-rata Iya. di Indonesia. Biasanya tuh upah perempuan dan laki-laki tuh berbeda kak. Kesenjangan itu termasuk kesenjangan sosial nggak sih? Upah laki-laki Iya, dan perempuan beda padahal satu kantor gitu. Nah menurut kakak faktornya apa aja sih kak yang bikin kesenjangan upah itu? Kalau secara ekonomi ya, karena bagi perusahaan sendiri biasanya itu bukan digaji gitu, tapi formasi karyawan, misalnya karyawan di kantor atau misalnya di perusahaan gitu ya, kita bilang mereka akan lebih cenderung memperkerjakan laki-laki. Karena laki-laki itu waktu cutinya nggak sebanyak perempuan ya kan. Nanti ada cuti hamil, ada cuti melahirkan, yang mana
itu kan perusahaan tetap menggaji itu karyawan tersebut kan, walaupun dia lagi cuti hamil atau melahirkan. Nah, kemudian ketika mereka pergi, karyawan ini pergi kan posisinya kosong ya kan. Nah, jadi itu akan jadi satu masalah ya, kemudian membebankan perusahaan. Makanya secara kuantitas gitu ya, biasanya yang akan lebih banyak diterima itu laki-laki. Nah, kemudian secara misalnya jabatan gitu, nah kenapa laki-laki lebih mudah naik jabatan? Karena biasanya laki-laki jam kerjanya bisa lebih panjang atau lebih fleksibel gitu kan daripada perempuan. Mungkin buat laki-laki mereka pulang kerja jam 8 malam, jam 9 malam itu bukan masalah besar gitu ya. Tapi buat perempuan jam 4 sore itu rasanya udah kayaknya harus pulang deh gitu kan. Udah seharian nih belum ngasuh anak gitu kan. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke sistem patriarki tadi ya, karena semuanya dibebankan ke perempuan tadi gitu kan. Jadi peran gandanya tuh sangat terasa untuk perempuan. Nah, makanya kalau secara pekerjaan, nah kenapa laki-laki lebih punya posisi yang lebih tinggi? Nah, mungkin itu faktor yang paling besar gitu ya, perbedaan gitu antara laki-laki dan perempuan. Dari kakak sendiri nih, ada nggak sih tips buat masyarakat biar bisa sama-sama mengatasi stereotip gender dan peran patriarki ini? Kalau menurut aku yang pertama itu yang mesti kita sadari gitu ya, misalnya mesti kita sadari kalau posisi kita gitu ya, posisi kita itu setara. Nah, maksudnya mindset itu dulu aja gitu. Nah, karena kadang perempuan pun karena sudah ini ya, maksudnya sudah dipupuk gitu ya dari kecil kalau misalnya perempuan tuh harusnya begini gitu kan, nanti setelah lulus nikah gitu kan, punya anak, gini ngurus anak dan lain-lain, itu kan sudah ini ya, sudah tertanam gitu ya dari dulu. Nah, bahkan mau nggak mau gitu kita kadang harus mengakui bahwa itu yang ditanamkan orang tua kita gitu kan, keluarga kita. Nah, makanya dari awal gitu ya, atau langkah awal gitu, pertama menyadari kalau kita punya hak yang sama, kita punya potensi yang sama gitu ya, kemudian kita harusnya gitu punya kesempatan yang sama, dan baru kita bisa gitu ya mengajak orang lain gitu ya untuk bersama-sama nih mengecilkan posisi patriarki gitu kan di antara kita saat ini gitu. Berarti intinya dari diri sendiri dulu ya kali ya. Dari rasa akhirnya kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya kami semua di sini sangat berterima kasih sama Kak Nisrina karena sudah bersedia untuk diwawancarai mengenai feminisme dan patriarki. Kalau kita semua di sini ada salah, mohon dimaafkan dan boleh dibetulkan. Aku juga ya, minta maaf ya kalau kekurangan. Kita semua tidak sempurna. Sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.